Ratusan warga Coblong di Bandung, Jawa Barat berdesakan demi bisa mendapat harga beras dan minyak murah di operasi pasar yang digelar Pemkot Bandung bersama Bulog dan Bank Indonesia. Sementara dari Papua Pegunungan, jenazah Brigadir Polisi Rudi Agung yang tewas saat kontak tembak dengan kelompok bersenjata di distrik Serambokan diberangkatkan ke kampung halamannya di Manado, Sulawesi Utara. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 Jam. Ratusan warga Kecamatan Coblong, Bandung, Jawa Barat Selasa pagi antri dan berdesakan dalam operasi pasar murah di Monumen Perjuangan Bandung untuk bisa mendapat beras dan minyak goreng murah. Operasi pasar yang digelar Pemkot Bandung bersama Bulog dan Bank Indonesia ini sengaja digelar di tengah tingginya harga beras. Warga pun antusias dan merasa sangat terbantu lantaran dapat membeli beras seharga Rp10.200 per kilogram dan minyak seharga Rp13.000 per liter. Operasi pasar ini akan digelar Pemkot Bandung di 30 kecamatan secara bergantian. Jenazah Brigadir Polisi Rudi Agung yang gugur pada Senin pagi saat terjadi kontak tembak dengan kelompok bersenjata di Pegunungan Bintang, Papua Selasa sore diberangkatkan menuju kampung halamannya di Manado, Sulawesi Utara. Sebelumnya, upacara militer juga dilaksanakan dan dipimpin langsung oleh Wakapolda Papua, Brigjen Polisi Ramadhani. Brigadir Polisi Rudi Agung sempat dilarikan ke rumah sakit Oksibil namun nyawanya tak tertolong. Usai kejadian, Kapolda Papua Irjen Polisi Matius menegaskan daerah Papua Pegunungan, terutama distrik Sarambakon, masih dikuasai aparat TNI Polri. Warga di kampung Cilaksana, Cikembar, Sukabumi, Jawa Barat Selasa siang memblokir jalan Bojo Kembar yang menjadi penghubung antar desa sebagai bentuk protes lantaran belasan tahun belum juga diperbaiki. Warga juga menutup jalan bagi kendaraan roda 4 dengan ranting pohon dan pohon pisang yang besar. Jalanan rusak ini diketahui telah menyebabkan banyak kecelakaan. Warga mengaku telah berulang kali melaporkan kondisi jalan itu. Warga mengancam akan terus menutup jalan hingga pemerintah setempat mau memperbaiki jalan. Tim Liputan CNN Indonesia. Kita ke informasi selanjutnya. Wilayah terdampak kekeringan akibat kemarau di Jember, Jawa Timur kian meluas. Proses bantuan air bersih pun didistribusikan secara door-to-door oleh polisi dengan ember dan botol di depan rumah warga. Di Purwakarta, Jawa Barat, ratusan warga dari berbagai elemen menggelar sholat istisqa atau sholat minta hujan di alun-alun Pesanggerahan, Pajajaran. Ratusan ember dan botol bekas air mineral diletakkan oleh warga yang terdampak kekeringan di Jalan Tegalwatu, Kelurahan Patrang, Jember, Jawa Timur, di depan rumah warga untuk diisi air bersih oleh petugas yang melakukan distribusi dari rumah ke rumah warga setiap 2 hari sekali. Karena sering meluasnya lokasi kekeringan hingga melanda 8 kecamatan di Jember, Jawa Timur. Akibatnya banyak warga kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Beberapa sumur warga diketahui kondisi airnya tak layak untuk dikonsumsi karena air yang keruh dan bercampur dengan pasir. Sementara itu, akibat hujan yang tak kunjung turun hingga menyebabkan kekeringan di beberapa desa di 8 kecamatan di Kabupaten Purwakarta beberapa bulan terakhir, ratusan warga menggelar sholat istisqa atau sholat meminta hujan. Di bawah terik matahari, warga mengikuti sholat yang digelar di lapangan alun-alun Pesanggerahan, Pajajaran areal kantor Pemkab Purwakarta Selasa siang. Bermunajat agar hujan segera diturunkan. Menurut Ketua MUI Kabupaten Purwakarta Kiai Haji John Din yang menjadi imam sholat, ikhtiar ini dilakukan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat meminta hujan ini juga digelar di setiap desa atau kecamatan di wilayah Kabupaten Purwakarta. Kekeringan pada sumur-sumur warga kebanyakan tak dirasakan oleh sumur di Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung. Sumur tua berusia ratusan tahun ini yang diketahui merupakan peninggalan tentara Belanda tak pernah kering atau habis, meskipun digunakan oleh ratusan warga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka. Terutama di saat musim kemarau seperti saat ini. Menurut Sulaiman yang merupakan tetua di Kecamatan Gerunggang, mengatakan sumur militer tersebut pertama kali ditemukan saat masa penjajahan, tepatnya pada tahun 1913. Kita belum lahir
Iya, belum lahir juga, tahun 40-an lah sekitar. Hingga kini sumber mata air sumur ini masih terus mengalirkan air bersih yang deras. Ratusan warga pun memasang pompa air di sumur tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.